biasa tuh kalau kita ketinggalan basis bang, Iya. gitu. Start di rumah jam 11 atau setengah 12 sampai cerita jam 12 ketemu itu juga rombongan 1 KR. Gitu, ngasih tahu si Barong bilang, wah main anak budut tepat jalan wah, oh tinggal basis, jadi deh gue bareng lo deh, bilang gitu. Terus hari itu lagi duduk di pagar-pagar Cilitan tuh pinggiran pas tikungan, Barong ngeliat, dia nyamperin kita. Moy, anak budut 3 lagi ribut moy, sama Respati sama Poncol, di mana nih? Terminal Cilitan. Ngeliat, oh iya tuh, lagi maju mundur bang. Lagi maju mundur. Kita bawa golok babi tuh namanya, kita demen mainan kita golok simbat namanya. Golok simbat. Sini Iya. kecil, ujung gede gitu kan. Akhirnya tuh kita sprint di situ. Anak ngikutin di belakang. Pas yang sekarang posisi lampu merah depan PGC, kayak terbang gitu bang. Terbang, bubrak, jatuh, kita bangun, jatuh lagi. Bangun, jatuh, kita ingat, kita angkat kaki kita, ya Allah, patah kaki kita. Patah kenapa? Patah bang, ketabrak truk tuh nih. Masya Allah. Luar biasa. Cuman yang uniknya itu memang ya anak Cus 40 ada aja yang bikin sensasi dalam keadaan terluka, keadaan gimana. Iya. Itu kan kita pakai jam slot scuba bang. Iya. Itu jam scuba kita mental 10 meter di situ. Aneh merangkak bang, sampai merangkak. Kita pakai jam slot scuba, terus kita pakai, baru kita keliling sama Intel tuh di situ. Ngatas kita, alhamdulillah udah diamanin sama si Dado. Ada Dado, veteran Cus 40 anak PGRI 4, dia sepupu kita. Dado, posisinya dia lintingannya kartel di situ, ngecek sama si kartel di situ. Terus pas kita udah diamanin, karena kita megang BR, keliling sama Intel sama polisi, dan kita lihat posisi truk, udah keliling sama anak 1 KR di situ. Dari keliling sama 1 KR, truk itu minta supir pertanggungjawaban, dibawa kita ke rumah sakit Polri. Ente nggak berasa tuh waktu diajar sama truk itu? Nggak berasa bang, karena posisi kita lagi sprint, posisi di situ, sprint kenceng, ngeliat tiba-tiba terbang mental kita. Kan kita, nih busi budut 3, di sini Poncol Respati, ini aneh di sini bang belakang. Iya. Wah, enak nih, pesta daging kita pikir kan. Iya. Ternyata malah kita yang kejadian di situ. Udah, dibawa kita sama Polri, akhirnya berobat di komplek MPR kalau nggak salah di Cipete ya situ, Haji Naim di situ. Iya, Haji Naim, Antasari. Iya, kita berobat jalan di situ. Terus akhirnya tuh keluar tuh kita karena dari sekolahan karena masa pengobatan itu sangat lama, 6 bulan di situ. Dan yang akhirnya tuh kita bosen kan suntuk di rumah terus, kami kita demen ngalong, demen bergaul kemana-mana. Ikut basis lagi tuh bang, ikut basis lagi. Akhirnya tuh kita start dari Cilitan, itu kadang perjalanan Cus 40 luar biasa ya. Di situ benar-benar kita mencari jati diri, belain temen, dukung temen posisi mau salah mau benar, kita bantu tuh selalu tuh. Kadang lagi senang, lagi duka, lagi pahit. Cuman yang aneh demen dari anak-anak Cus 40 ini, dia kalau orang kan biasa kalau dibantai jadi dia stres tuh bang, trauma. Kita malah ketawa. Gila gak bang? Luar biasa. Ciri khas tuh anak-anak tuh. Kalau anak udah paham. Udah paham. Anak udah paham. Emang udah gila. Kita ambil di situ, jadi keadaan kayak gimana kita nggak dibikin panik gitu. Jadi kita dibawa santai, kita bikin ketawa ke TV segala macem. Perjalanan kisah kita di Cilitan segala macem masih banyak panjang lebar. Akhirnya kita start naik. Waktu itu zaman aneh kelas 2, patas 2 sama atas 15 ya. Pas PIS ya. PIS atas 115. Iya, PIS. Kampung Rambutan Kota deh. Kota, waktu itu dia sampai Beos tuh mobil PIS RMB. RMB. Ani juga masih ngalamin waktu itu. Masih ngalamin. Jadi pas RMB itu mulai beroperasi tuh itu sekitar tahun 92 kalau nggak salah mulainya. Jadi Ani waktu itu masih kelas 2. Udah mulai operasi. Nah, sampai zaman ini operasinya. Ada kisah tuh di RMB itu, ada kisah. Wah, luar biasa. Yang kisah dapat fulus, yang bentrok kalau di patas 15 itu jalur duit bagi kita ya. Jalur duit kalau patas 2 40 kita naikin udah pasti perang deh, luar biasa deh itu kan gitu. Akhirnya kita berangkat dari Cilitan start sama 12 sama anak-anak kurang lebih anak-anak itu masalah zaman si kartel
kelas 1 kartel encek sama Franz rambutan kalau nggak salah Bang, adanya iya, Mega Sentika tuh. Kita berangkat situ ada kelas 1 itu namanya Panjul, anak Depok. Panjul tuh namanya, bawaannya si Erik kalau nggak salah. Itu berangkat kelas 15, kita lihat di suasana lampu merah Jambul nih kayak ada sesuatu yang aneh gitu bang, ya kan. Dan itu kita terobos lampu merah jalan kelas 15 pas depan Budi Asih persis. Tiba-tiba kita ngeliat itu truk gerobak sampah mantekin kita, berhenti tuh stuck kelas 15. Tengah jalan tuh gerobak sampah. Tengah jalan. Kita lihat pas sebelah kiri, ya Allah, Israel sabrak-abrak bang, satu sekolahan kali dia. Kayaknya kalau nggak salah habis ada yang kena deh. Niat, niat untuk mantekin anak-anak, mantekin. Iya. Ketika aneh posisinya itu di pintu depan, cuma di atas tangga di situ. Karena posisi itu udah dipres, dibantai di situ. Aneh ketindihan penumpang bang. Aneh mau bangun nggak bisa, ngeliat yang suatu yang tragis luar biasa. Ngeliat pintu belakang itu si Panjol sama si Pras lagi kena tuh di situ. Pras kena tangannya ya. Akhirnya tuh aneh cari sela gimana nih supaya bisa pukul mundur dia dulu nih bang. Nah buka jendela, lompat aja dari jendela di situ. Terus dari Taman Harapan keluarlah rombongannya si Acil nih. Ada alumni Budut 93 tuh. Acil. Bang Acil keluar mana kampungannya belain kita. Akhirnya kita kejar semua anak Israel pada kabur masuk kampungan BS di situ seberang Budi Asih gitu kan. Memang kan mayoritas itu satu kampung BS, misalkan alumni Israel, Poncol, dan segala macam. Iya. Nah, itu sempat salah satu tuh anak Israel pelajaran namanya Apon kecil nggak salah, aneh udah tuh sampai masuk ke pasar Jambul. Ya Allah, nggak dapat nggak kena lagi kan, kita kejar di situ. Kemudian aneh mundur posisinya di situ. Hari itu udah bawa pelajar dulu ke rumah sakit Budi Asih karena posisi dekat rumah sakit Budi Asih buat berobat. Yang sekolah yang nemenin si Panjul dan Frans yang kena temenin deh, emang gitu. Jadi kita berangkat terus perjalanan ketemu lagi tuh bang di Doski 4 yang kampungan kita sendiri. Bentrok lagi ribut di situ akhirnya tuh di depan SMA Muhammadiyah 4 Doski 4 di situ ya, karena kita anak kampung apa? Anak kampung sama pelajar. Jadi pelajar BM1 KG Karya Guna sama SMA Muhammadiyah 4 di situ. Karena kita tinggal di belakang situ kita turunin, kita nggak takut. Kita ingat di situ ada CS kita si Idung sama Kelor ini istilahnya dia fans klub Budut deh istilahnya gitu bahasa Kelor Panci. Si Kelor ke situ masalah bawaannya si Aik Kelor itu. Akhirnya tuh kita jebolin karena kita nak situ kan, kita masukin di Doski 4 kita acak sekolahnya, tutup pagarnya. Akhirnya kita naik bis lagi, kita jalan lagi. Lanjut lagi bang, Jong Panci. Kadang kalau ada anak-anak gitu suruh naik, ciri khas gitu tuh kalau dari bis anak-anak di bawah di jalanan kita selalu lambain tangan. Kita nggak terak budut, lambain tangan aja. Anak udah tahu kodenya itu dinaik dari pintu depan di belakang. Nah itu jalan ketemu Tanjung. Itu habis dibantai tuh ya? Habis dibantai. Budi Asih ya. Budi Asih. Masih ngelewatin cobaan. Ya. Tapi kita tuh aneh salutnya kadang supir sama kenek kompak sama kita. Kita dibantai, kita nurunin, dia nungguin kita tuh. Saya solidar dia nungguin kita udah nyerang, terus kita udah menang, kita naik lagi ke bis Patas 2 tersebut gitu. Jalan Cong Panci, terus jalan lagi Tanjung Lengkong ketemu rumah 1 KR tuh. Cuma yang lucunya kita ketemu rumah 1 KR pada nongkrong di situ. Mereka nungguin kloter 140 belakangnya nih, 140. Kita jalan dikit nih, depan Kam. Ambon Polonia. Ya. Itu kita dibantai. Ribut lagi. Situ mah kayaknya sih pertu di situ. Perempuan tua, Ambon situ. Mana anak Israel segala macam. Israel sih jarang kita lihat anak kampung situ banyak kan. Kita turunin terus. Olahraga sebentar, udah masukin, udah kita naik lagi. Jalan lagi terus, lurus. Itu lewatin News Center kita lurus, terus kadang Asia Pasifik tuh.
lampu merah kan yang bekarang pom bensin tuh sampingnya tuh. Oh, kebun sayur, Syah Makmur situ. Syah Iya. Makmur, siapa sih? Syah Makmur. Itu lolos tuh ya situ ya. Kadang ketemu juga sama anak BEM 1. Kadang juga tuh. Anak BEM 1 tuh pernah cuman Tapi saat itu nggak ketemu mereka saat itu. yang aneh ingat Ya waktu di pantai itu nggak lurus terus ya, pasti di Kampung Melayu pasti tuh ditungguin tuh. Kampung Melayu itu kadang kalau kita berangkat nih siang ini bang, kadang bentrok kadang enggak. Kadang enggak. Kalau di situ ada Jetko Bernai. Oh. Dia nggak berani ngebantai gitu deh. Karena ada anak situnya Jetko Bernai almarhum. Mudah-mudahan Bang Bernai husnul khotimah. Amin. Masya Allah, solidarnya tuh perhatiannya sama dia di kelas, wah luar biasa dia. Rombongannya tuh ceklay, ngaco Iya, gitu. ceklay, Rombongannya ya. Oh terus lewat lagi tuh? Lewat lagi. Biasa kelor tuh Moy. Iya di Kelor. Ada kejadian luar biasa nih bang di Kelor. Allah Akbar, luar biasa tuh kejadian di Kelor. Jadi kita lewat pulau. Jadi kisahnya ini bang, kita Lain lagi kisahnya deh. Lain lagi. Tapi saat itu, waktu saat pas di pantai itu udah lolos aja tuh sampai sekolah. Udah lolos sampai sekolah. Kagak di pantai-pantai lagi. Kalau ini kisah baru lagi. Kisah baru lagi, luar biasa. Kelor. Nanti itu antara hidup dan mati bang. Oh. Allah luar biasa bang. Jadi gini ceritanya. Kita naik patas 2. Pulang pergi tuh. Berangkat. Siang. Siang itu jam 11:30. Aneh berempat posisi di situ. Ada Idung, Katel, Encek, sama Ane, kalau nggak salah ada Didi, kalau masih ada Didi Kilodong. Bilang 2 jaga pintu depan, 3 jaga pintu belakang. Kita berlima terbang posisi. Oke siap, penting BR pegang 1. Pintu depan BR 1, belakang BR 1. Kita di belakang tuh, Ane, Idung, sama Katel di situ kan. Pas lewat anak puluh manggil kita, woi udah turun. Kasih kode kali. Kasih kode. Anak kaki lagi nyekar, artinya ada yang mati jadinya. Lagi pernah nyari anak-anak P40, nyari murid mas 1 KR gitu. Nah itu gimana nih, Bang Amoy? Turun, bilang gitu. Turun kita. Akhirnya tuh pasti turun. Anak kaki lewat kan naik 213 di situ miring habis. Akhirnya nggak sempet kita bantai karena kita lihat strategi dulu di situ kan, situasi kondisi lapangan seperti apa, karena kita posisi berlima di situ saat itu. Moy gimana Moy, sekolah kita tembusin bang itu. Naik kapan dong? 502 yang bang gitu. Kopaja 502 Kampung Melayu Tanah Abang itu posisinya. Ternyata 502 kita posisi kalau nggak salah cek yang megang BR di situ, dengan megang BR di situ ada kopel aja bang. Ciri khasnya itu kalau kopel di sini di pinggir, apa di depan di pinggir biar gampang bukanya. Ada hero tuh ketika lagi di 002 macet parah nih bang dari Kebon Pala. Pas di jembatan kereta api tuh, wih lautan pelajar. Gimana tuh ya? Kelor bang. Gunung Antang ya. Gunung Antang. Pas jembatan kereta api itu namanya Gunung Antang kalau nggak salah. Wih, lautan pelajar, gabungan ini mah. Nah, kita tuh cek tukeran tas kita mesin cek golok kalau nggak salah segini deh. Nah, itu di belakang. Pas posisi setelah jembatan kereta api itu terowongan Gunung Antang, kita turun bang di situ bang. Jadi lampu merah posisi di depannya nih. Enggak, sebelum lampu merah. Jadi posisi setelah jembatan terowongan. Iya kan, setelah jembatan terowongan. Setelah jembatan 10 meter situ turun. Kan ada jalan ke kiri tuh, situ tuh. Ke kiri tembus Manggarai. Manggarai. Lautan pelajar. Banyak banget nih. Prediksi ini bukan anak STM Karyaguna aja, anak Manggarai Utara, anak Maut. SKD 2 sekolahnya di situ di Kelor kan. Iya. Sama Israel karena kita ngeliat ya wah gabungan nih dan dia turun akhirnya tuh ditanya anak mana lo, kita kan tampang kayak ampun dikit bang ya. Dia bilang santai aja, saya bahasa sekarang santai aja bro, kita Israel bro bilang gitu. Oh iya Israel ya, ini gabung situ. Nanti gabung tuh mereka tuh. Gabung mereka bang, gabung mereka masuk ke kerumunan mereka. Akhirnya tuh kita buka sleting, kita keluarin goloknya sincek tuh. Ya mental goloknya. Tinggal gagang doang bang. Copot. Itu kencengan ente. Kalau pelan-pelan doang mah pasti kagak tuh. Akhirnya tuh
kita buang nih gagang golok Itu di tengah-tengah mereka tuh ya? di kerumunan mereka. Oh. Ya. Bubar atau mereka apa gimana? Apa berbalik lagi? Berbalik lagi gitu. Sempat dibubar terus berbalik lagi karena kita nggak posisi sendiri. Ada 502. Ya Allah. Si Encek, Kartel, Idung, si Idi masih di 502 pada nggak turun. Waduh, gimana nih? Buang golok, gagang golok itu ke tembok, ke muka itu Bang Fred. Kita lari Bang, sekuat-kuatnya. Allah, itu kita sprint dari lampu merah Kelor sampai Berlan Bang. Apa Berlan? Sampai Berlan. Allah, sprint gitu, lari sekuat-kuatnya. Itu Bang celurit jarak 5 cm. Ayo lo budut mati lo, ayo lo budut mati lo. Wih, cukup Bang. Antara hidup dan mati. Allah. Ternyata biasa sekolah di budut taruh nyawa. Semua yang pada ngejar itu. Iya Bang. Waduh, Banyak sekali dah masalah yang celana coklat, STMKZ, tapi KZ itu masalah. Belakang Berlan tuh masih itu. Akhirnya tuh ngejar kita semuanya, subhanallah. Pas kita lari sprint, hampir mau nyampe Berlan, itu ada bapak naik motor bebek, kalau nggak salah Honda Grand 97 deh. Dek lompat dek, naik motor dek. Kita lari, ngeliat surit udah deket banget. Pak, depanan dikit Pak, saya nggak bisa lompat Pak. Sembari lari gitu ya, sembari ngomong. Dari depan dikit kita tomplok Bang, buat tomplok ngebut dari selamat kita. Alhamdulillah. Jadi ini cuma kita pesan aja buat anak-anak budut atau pelajar-pelajar lain atau alumni-alumni lain yang masih diberi kesempatan hidup, ya pergunakanlah hidupnya yang sebaik mungkin gitu, karena kita umur nggak tahu, karena mati itu pasti gitu, kita umur 40, 50, 60 saya gitu masih ada umur, ya kita perbanyak berbuat baik, amal ibadah, deketin orang soleh, deketin teman-teman yang soleh gitu. Itu berarti yang kayak begini karena udah kena mau mati. Kalau yang belum mau mati mah biasa aja tuh. Kalau mau mati nih, ingat sama yang di atas, Allah, Anda masih kasih napas. Coba kalau ente saat dikejar itu ente jatuh aja mau. Allah ya Bang. Waduh. Biasanya tuh yang begitu tuh, ceces tuh lagi dikejar begitu jatuh. Nah, itulah biasanya kalau nggak di rumah sakit, kalau nggak di kuburan gitu. Asbunallah. Itu kalau cerita suka lo, cerita duka lo nih. Duka Bang. Itu duka lo. Luar biasa. Akhirnya. Kalau cerita suka lo tuh ada nggak lo cerita suka lo? Misalnya lagi di ini, lagi lari, dikejar ngumpet, nggak tahu di rumah orang, nggak tahu anaknya cakep atau lagi. Kan biasanya kayak gitu tuh pernah kejadian juga ya sama gue pribadi ya. Gue dikejar di kampungan orang, masuk ke rumah, nggak tahu rumah itu ada anaknya cakep, sempet sih jalan kayak gitu. Itu sukanya ya, suka waktu lagi ributnya ya. Nah dukanya kayak gini nih, mau mampus jadi gitu. Nggak ada, kalau sukanya nggak ada ya? Ada sih Bang, banyak juga Bang. Sukanya banyak juga ya? Nah, suka dukanya banyak banget, luar biasa gitu. Dan akhirnya tuh kita naik, dia tolong bapak itu naik Honda Grand 97 itu Bang. Akhirnya pas di mana Fuji Film Matraman, ya, Matraman. Udah Pak sampai sini Pak ya, terima kasih banyak, kita cium tangan sama dia. Kita lihat tuh anak-anak pada nongkrong berjejer kan, mana KR, ada Sincek, Kartel, Didi bilang gitu. Cuman Idung nggak ada, kemana nih Idung bilang gitu. Akhirnya kita samperin, lo kemana kemana aja? Nggak boleh turun Bang Omoy. Kenapa nggak boleh turun? Siapa yang nggak boleh turun? Oh Bang Idung Bang Omoy. Emang kenapa? Katanya Bang Amoy tekbal, karet gitu. Nyawa di situ. Kita nggak pakai ilmu tekbal, nggak pakai susuk, nggak pakai AP. Allah, karena mulai sprint aja gitu. Mudah kan. Akhirnya tuh cari Idung tuh sweeping. Istiqlal, Pasar Baru. Kampung Duku ya? Idung gebras. Yang baru, yang kerok juga deh. Mungkin netizen yang sering pantengin Cus 40 pernah tuh lihat Idung. Dan yang sebelumnya dari ini juga ada Kartel sama Cek udah aneh. Kasih wawancara juga. Nah mungkin yang udah ngikutin acara apa mantengin channel ini jadi flashback kembali, wow itu si Idung itu dan oh Kartel dan Cek itu. Jadi mungkin para netizennya udah tahu orang-orangnya gitu mulai. Iya. Nah kalau zaman itu tuh ada zaman kan, kalau kita dulu nih waktu lagi sekolah ini ada namanya Budut Bercinta, ya kan.
Jadi kita waktu lagi sekolah tuh pacaran. Emang tuh dilarang keras tuh biasanya ya. Belum keras. Dilarang keras. Kelas Ya. 1 nggak boleh pacaran. Kelas 1 nggak boleh pacaran. Kelas 3 tuh. Iya, Pak. Kelas 1 nggak boleh. Kelas 1 tuh bolehnya berantem. Berantem. Jadi nggak boleh pacaran. Jadi Nah. pokoknya kalau di kelas 1 tuh ujung-ujungnya di bawah aja pasti ribut kelas 3. Di pintu, pasti di pintu. Kalau kelas 3 tuh duduk sama cewek. Nah, itu ada nggak lo kisah lu tuh waktu sekolah di pusat itu tuh? Apa yang cewek demenin lu, apa yang lagi main lirik-lirikan, apa yang cinta segitiga saat itu? Jadi kita waktu kelas 1, kelas 2 kita itu punya pacar, anak Pasar Baru Bang, Karanganyar. Karanganyar. Sekolahnya di mana itu? Dia kebetulan satu kelas sama kita juga di LPPU lapangan Banteng situ. Waduh. Depan Istiqlal. Jadi kalau LPPU itu paginya SMP Negeri 4 Badik, Iya. siangnya LPPU di situ. Namanya siapa Moy? Namanya Ika. Ika. Untuk yang namanya Ika, lu pantengin terus channel kita nih. Ini kisah lu sama Amoy. Bad Boy 40. Gimana Moy ceritanya Moy? Jadi pada suatu hari itu memang kita di kelas 1 dikerasin banget, nggak boleh pacaran gitu. Karena kebetulan aneh veteran 1 KR, jadi udah pada kenal sama kelas 2, kelas 3 semua gitu. Jadi kita kasih kebebasan deh, free dia di situ jadinya. Kita jalan ke Pasar Baru sama dia berdua. Kadang ada kelas 3 suka ngenak. Kalau ada Erik atau Cilok mereka ngertiin gitu. Ada kelas 3 Bangsa Lukas, Bernay, lu jalan duluan deh. Ngenak ada kelas 3 gue di jalan gitu. Kita diikutin anterin sampai rumahnya Karanganyar. Kita balik lagi ngebahasin. Oh, rumahnya Karanganyar belakang Metro Pasar Baru ya. Berarti lu nggak ada kisah naik 40 dong sama Ika? Nggak ada. Oh, nggak ada. Mungkin lagi-lagi berduaan di bis, di pantai. Pas lu mau turun, jangan turun, Moy. Biasa lah. Nanti kamu kena. Kan biasa kayak gitu tuh. Terus cewek-cewek gitu, jangan turun, nanti kamu kena. Paling udah ketimpuk kita. Itu yang iri cuplai, lintingan kita. Lo mah enak mah boleh pacaran, gua nggak boleh pacaran. Di Jimmy Kuitang. Yang Abri lah ya. Yang Abri. Yang Abri. Kostrat ya. Dari Kostrat. Buat Jimmy juga, lu pantengin terus nih Jimmy nih. Ah. Nanti suatu saat dia yang kita bikin narasumber di sini. Narasumber. Amin. Jadi ada suatu cerita itu kenangan sama Jimmy Kuitang. Waktu penataran yang hari Selasa, Rabu yang ketiga kalinya kalau nggak salah. Jimmy bilang di situ, Moy, lo setelah keluar dari Budut, lo setelah Budut, masuk Abri yuk. Ah, masuk Abri Jim. Abri di mana Jim? Jadi Kopassus kita. Ayo boleh deh. Tapi kita lihat, kalau kita benar lulus, kita masuk Abri. Ayo bener-bener, kebetulan dia punya kakek Abri Bang di situ. Lo bantu gue Jim, bilang gitu. Iya deh. Ya karena kita kelas 2 pertengahan dalam kelas 3 kita veteran keluar, kita nggak lanjut gitu. Si Jimmy lanjut sampai lulus, dia masuk Kostrat gitu sih. Jimmy sekarang buat Jimmy ini dia sekarang jadi anggota Kostrat ya. Iya. Angkatan Darat. Sekarang tugasnya di mana juga kita kurang paham juga di mana. Tahu tugasnya di mana sekarang nih? Katanya sih di Manado. Manado dipegang situ. Ada salah satu Carrefour di Manado. Dia yang istilahnya yang pegang kendali di situ gitu, buat keamanan, buat security. Dari Chief Security kali ya, Chief Security Carrefour yang di Manado. Terus lu sama Ika gitu-gitu aja tuh putus gitu nyambung. Berapa tahun lu pacaran sama Ika tuh? Kalau nggak salah 2 tahun deh Bang. 2 tahun ya. Lulus pisah gitu. Lulus pisah. Udah biasa. Jarak tempuh jauh Bang, antara Cawang sama Pasar Baru. Lumayan deh. Ya, lumayan. Bisa 2 kali naik bis tuh. Sampai ngalong-ngalong gitu. Ngalong-ngalong kalau bisa dari kalau lu ngapel dia ceritain ke Kampung Melayu dulu terus ke Senen naik lagi. Iya. Ya kan? 3 kali, berarti ongkos dulu mau ya? Ongkosnya luar biasa, tapi suka di Budut nih, aneh ingat waktu penataran tuh, kita jajan kasih orang tua 2.000 perak Bang. 2.000 perak, gitu. Pas penataran yang ingat Apon tuh. Apon, almarhum juga. Kita manggilnya India Depok. India Depok. Paling ganteng di 40 doi. Apon almarhum. Kita ditatar sama dia, tanya, Moy, lo sekolah di Budut, jajan berapa? 2.000 Bang, sini tuh. Dan 1.500, lu jalan di jalan sepeda Budut, jajan jangan banyak-banyak, lu pegang gope aja. Loh Bang, gope Bang, kan jauh Bang. Lu tenang aja, sekolah di Budut, duit cepet bisa jadi goceng. Waduh, gimana cari Bang? Lu liatin gue. Ini nomor Bang. Oh, kita ngikutin tuh nomor.
Ya benar kata Bang Apon, duit CPS jadi goceng. Oh, Tembak Pasar Baru ya? Tembak Pasar Baru itu kalau Anda lihat ya, karena Anda setelah keluar dari Budut 2000 ke atas, tahun 2000 lulus, terus 2001 Anda ngamen ke Blok M Pancoran, ke Grogol, ke kota, itu Anda lihat tembak-tembakan baru pada mulai. Anda lihat sih yang nyiptain tembakan pertama itu ada anak Budut. Anak Budut Bang. Baru ngerembet ke yang lain, ke UKI, ke Semarang Rambutan, lihat ke Blok M gitu. Karena Dulu nggak ada tuh ya tembak-tembakan. ada tembakan penyiptain anak Budut kayaknya Bang. Anak Budut itu. Budut sendiri yang Si Apon itu mungkin ya. Awalnya tuh si Apon almarhum juga. Dia dulu pernah tinggal Depok tapi tetap naik bis 40. Bis 40. Nah, Moy, gue mau nanya nih. Itu kan kisah lu nih waktu sekolah nih ya. Mungkin ya kisah dulu beda dengan kisah sekarang. Iya. Sekarang ini kegiatan lo apa, Moy? Jadi kalau kegiatan aneh sekarang kalau pesantren, kalau bahasa kita gitu. Orang nangka, lu main pesantren di mana nih? Gue pedagang santai tapi keren. Oh, pedagang santai tapi keren. Kalau pengacara kan nganggur banyak acara. Nganggur banyak acara. Pesantren ini. Pesantren. Jadi kita dagang busana muslim, kita keliling ke majelis-majelis taklim para habaib, acara hall, acara mulai sampai ke Jawa, sampai ke Jawa Timur. Alhamdulillah di situ. Oh, ini ente bersono tuh. Sampai Bang, paling jauh kita dagang sampai Gresik. Gresik. Sampai Gresik, Jawa Timur. Usaha ente tuh dagang-dagang baju-baju koko, Iya, busana muslim khususnya. Dan sarung, baju koko, tanah pangsi, peci, apa aja deh Bang, yang penting halal. Amin, amin. Nanti kan ente kan dikit lagi mau bulan puasa nih ya. Kalau misalnya mau ngasih hadiah atau ngasih cindera mata kepada teman, sahabat dan juga atasan, jika ingin membeli kain koko, baju koko, tanah pangsi, kain sarung, pesan sama Amo, mungkin dimiringin harganya. Bisa, harga saudara deh. Harga saudara. Harga saudara. Nah, kalau kita punya produk baju koko tuh merek Al Batawi. Al Batawi. Ya. Nah, ingat untuk Al Batawi. Jika nanti ente ngeliat di belakangnya nih ada apa? Al Batawi, logo Al Batawi. Logonya Al Batawi itu berarti Amo yang ini. Nah, terus sekarang dia usahanya seperti itu. Nah, Moy, ini nih yang terakhir nih Moy ya. Kira-kira kesan dan pesan ente ngeliat buat belajar ini seperti apa yang maraknya tawuran sekarang ini sampai mematikan begitu ya, istilah kasarnya kan. Sekarang ini kan tawuran nggak kayak dulu. Kalau dulu mungkin hanya untuk melukai. Kalau sekarang kan kayaknya sepertinya mereka tuh hanya untuk benar-benar nusuk bener sedalam-dalamnya mungkin sampai mematikan. Kira-kira gimana Moy pesannya deh Moy? Jadi sih sebenarnya sih cerita ini sebenarnya masih panjang banget. Nggak cukup 1 episode, 2 episode, 3 episode. Bisa panjang next lagi time, ya. Insya Allah nanti kita berlanjut. Nanti kita sambung lagi kepada Amo ini. Kalau jika nanti permintaan netizen, Bang, ini lagi dong Bang, pengen dengar kisah-kisahnya sama Bang Amoy lagi dong, kayak gimana ya? Nanti kita tampilin lagi. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Betul. Kesan gimana Moy untuk pelajar sekarang, pesannya gimana? Jadi kalau untuk pelajar kita mencakup semua aja Bang ya. Mencakup semuanya. Mau pelajar ataupun alumni, mau teman, kawan, sahabat, saudara, atau ya mantan musuh kita zaman dulu, kita udah tutup buku. Ini cuman sekedar ngingetin untuk semua pelajar dan alumni, kita introspeksi diri, hidup apa yang kita cari selama ini gitu. Karena yang mati itu pasti, kita yang nggak tahu umur kita setak di umur 40, 50, 60, 70, syukur sampai 70 lebih gitu. Intinya sih jangan belgi lagi Bang. Jangan belgi lagi. Dan untuk pelajar-pelajarnya sekarang nih, kalau untuk pelajarnya jangan ribut-ribut lagi deh ya. Ribut lagi. Nggak ada gunanya ribut ya. Nih, Amoy Bad Boy ini emang salah satu saksi hidup di CUS 40 yang benar-benar waktu zamannya kita petarung istilahnya kita benar-benar mempertahankan basis kita, bis kita supaya nggak hancur atau juga kita juga nggak terluka. Ini saksi, ini senior ente nih Amoy, dan
alhamdulillah Denny masih dikasih kehidupan sekarang ini. Dan untuk yang lalu-lalu tinggalin deh Boy ya, tinggalin itu masa-masa lalu dan gak ada gunanya untuk cewek-cewek semua, gak ada gunanya kita tuh untuk ribut-ribut gitu. Yaudah nih, ini kan kartu dengan kan Amo Bad Boy nih. Ya, kenapa yang itu dipanggil Bad Boy? Ini terakhir nih, kenapa dia dipanggil Bad Boy nih? Ada permintaan nih dari netizen nih. Jadi suatu hari itu kita demen nonton film barat Bang, namanya Bad Boy gitu. Bad Boy, laki-laki nakal. Suatu hari kita lagi nongkrong tuh biasanya malam tahun baru nongkrong di Celitan malam di situ kira jam 10. Di situ ada Ucok Halim. Almarhum juga. Terus kata Ucok, lo gua namain Bad Boy aja ya Bang itu. Ah, Bad Boy Bang. Iya, nggak apa-apa Bang gitu. Karena Bad Boy itu ada diri loh, dibilang begitu. Di posisi itu masalah udah alumni di situ dia. Karena posisi kita kelas 1 dia udah keluar. Ya. Karena kan waktu kita di 1 KR kita 96 dia tuh ya. 997. Oh, 97. Di 1 KR Sucok kita kelas 3 di Budut. Anarki, Yanu Ale, Coki, ya, Yanu, Mimbar di situ kita lihat. Gitu jadinya itu ya ngalong di malam tahun baru nongkrong di Celitan, kita sama Sucok ngobrol di situ Bang. Ada suatu kisah menarik, insya Allah tuh continue ngalong cus 40 ke Papandayan. Ngalong cus 40 sampai kita ketemu lagi, insya Allah sehat panjang umur, hidup penuh barokah. Jadi carilah waktu, cari keberkahan waktu, manfaatin hidup kita yang masih ada sekarang ini. Gunain sebaik mungkin. Jangan belgi lagi kepada teman-teman, kawan, sahabat, saudara, karena kita untuk menjaga kepercayaan itu sangat susah. Jagalah sebaik mungkin gitu. Kalau dia masih belgi, udah kita cukup doain aja gitu. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, deketin orang-orang baik, orang-orang soleh, ulama-ulama. Apalagi sekarang di Jakarta, alhamdulillah udah banyak majlis taklim gitu, dan majlis zikir. Kayak di Nurul Mustafa atau Majlis Rasulullah atau Majlis Talim Zadul Muslim atau majlis yang lainnya yang terdekat kita hadirin gitu. Disitulah nanti kita akan tahu menemukan diri kita yang sebenarnya. Jati diri Bang. Jadi Allah pas kita hadir di majlis ilmu itu tempat-tempat para habaib kayak atau ustaz, baru kita Bang, ya Allah dosa kita banyak banget. Allah 3 tahun, 365 hari, belum pas tambah pas jadi alumni setahun tahun Natara satu. Bestumbra. Wah luar biasa itu kenang-kenangan. Oke. Yaudah Moy, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu dan tempatnya. Untuk CSS, pantengin terus di channel Buducus 40. Kita akan mencari lagi narasumber siapa aja dan tunggu kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow.